Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Today, in this occasion, we will present to you all about our assignment in the course of development of learning media about the effect of concentration on reaction rate, and then we take a theory, the working theory of two problems on reaction rate. But before that, first of all, let us thank the Lord for giving us healthy and opportunities daily so that we can still run the course each day. And secondly, the honorable to our lecturer, Sir Zainuddin Mukhtar, who has been willing to guide us. And then also to all the to the viewer, we hope that all will be able to listen and understand the material we present very well. Okay, we enter the presentation process. First start to Miranda, please share screen. Okay, before that, let us introduce our group. First, me as moderator, Rahma Safitri, and my partner is Miranda, Sihite, and Evalin. Next slide, please. And then the first theory will presented by my friend Miranda. For Miranda, time and place is yours. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Sebelum itu, apa itu laju reaksi? Laju reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau bereaksi, atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Laju reaksi ini juga menggambarkan cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Sedangkan reaksi kimia itu merupakan proses mengubah suatu zat bereaksi menjadi zat baru yang disebut dengan produk atau produk. Cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi. Dalam mempelajari laju reaksi digunakan besaran konsentrasi tiap satuan waktu yang dinyatakan dengan molaritas. Berikut ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu konsentrasi reaktan, kedua suhu, ketiga tekanan, keempat keberadaan katalis, dan kelima itu luas permukaan sentuhan. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya berfokus kepada faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Hal mendasari laju reaksi adalah tumbukan antar partikel. Reaktan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, jumlah partikelnya akan lebih banyak menyebabkan tumbukan antara partikel yang lebih banyak pula. Hal ini disebabkan karena jarak antar partikel di dalam reaktan tersebut akan menjadi lebih dekat. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan laju reaksinya akan meningkat. Nah, berikut ini animasi tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kita dapat melihat di sini sudah terdapat dua gelas yang berisi 10 ml HCl, yang di sebelah kiri sebanyak 0,1 mol dan sebelah kanan itu sebanyak konsentrasi 5 mol. Kedua gelas tersebut akan dimasukkan pita magnesium. Nah, dapat kita amati pita magnesium lebih cepat bereaksi dalam HCl dengan konsentrasi 5 mol. Mengapa demikian? Karena konsentrasi reaksi yang semakin besar mengakibatkan tumbukan antar partikel semakin banyak dan sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya konsentrasi reaksi yang semakin kecil akan menyebabkan tumbukan antar partikel juga semakin sedikit dan mengakibatkan laju reaksinya melambat seperti yang terjadi pada gelas 10 ml HCl dengan 0,1 mol tersebut. Oke, cukup sekian tentang pembahasan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Saya kembalikan kepada moderator.
Okay, thank you Miranda as your presented. Okay, the next slide about exercise reaction rate. In first question will presented by me. Oke, di sini terlihat soal pertama itu ada tentang reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksida sesuai dengan persamaan reaksi 2NO ditambah Br menghasilkan 2NOBr. Nah, jadi berdasarkan hasil percobaan ini diperoleh data, tersedia data dari soal seperti berikut itu. Ada konsentrasi awal dari si NO dan ada konsentrasi awal dari si Br2. Nah, jadi diketahui juga di dalam soal terdapat laju reaksi awal dari kedua unsur tersebut. Nah, jadi yang pertama NO itu ada 0,1 mol, Br2-nya 0,05 mol, memiliki laju reaksi awalnya 6. Yang kedua ada 0,1 mol di NO dan 0,1 mol di Br2, memiliki laju reaksi awal 12. Dan yang ketiga itu ada 0,2 mol di NO dan 0,05 mol di Br2, memiliki 24 laju reaksi awalnya. Dan yang terakhir itu ada 0,3 mol di NO dan 0,05 mol Br2, memiliki 54 laju reaksi awalnya. Jadi dalam soal ini pertanyaannya adalah tentukan harga tetapan reaksi K. Next slide please. Oke, jadi di sini terdapat pembahasan dari soal yang pertama. Yang pertama kali itu kan kita tahu rumus persamaan laju reaksi itu adalah V sama dengan NO pangkat orde X dikali Br2 pangkat orde Y. Nah, jadi cara penentuan orde pada soal ini kan kelompok kami berfokus kepada penentuan orde reaksi. Nah, jadi orde reaksi terhadap si NO itu pilih dulu konsentrasi Br2 yang sama gitu. Jadi nanti pengerjaannya sama juga kepada yang Br2. Ketika mau menentukan orde reaksi terhadap si Br2, jadi kita pilih konsentrasi dari si NO yang tetap gitu. Nah, jadi yang pertama ini kita akan menentukan terlebih dahulu orde reaksi si NO. Jadi karena kita menentukan orde reaksi si NO, kita pilihlah konsentrasi Br2 yang tetap. Seperti kita lihat pada tabel tadi, ada di percobaan dan percobaan pertama dan percobaan ketiga. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. V1 sama dengan K dikali NO pangkat X dikali Br2 pangkat Y per V3. Itu maksudnya dibandingkan sama percobaan ketiga. V3 sama dengan K dikali NO ketiga pangkat orde X dikali Br2 ketiga pangkat orde Y. Kita masukkan. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, seperti yang kita lihat di laju reaksi awal di percobaan 1 itu ada 6 dan di laju reaksi awal di percobaan ketiga itu ada 24. Maka laju reaksi ini kita letakkan sebagai V-nya. Next slide please. Maka di situ V1 itu sama dengan 6 sama dengan K dikali 0,1 kita ambil dari konsentrasi si NO yang terdapat pada tabel pangkat orde X dikali 0,05 kita dapatkan dari konsentrasi si Br2 yang ada di tabel juga. Percobaan masih tetap percobaan pertama pangkat orde Y per kita masuk ke percobaan ketiga. Di situ tadi laju reaksi awalnya ada 24 untuk yang percobaan ketiga. Maka sama dengan K dikali 0,2 pangkat orde X itu didapatkan dari percobaan ketiga dikali 0,05 pangkat orde Y. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya terdapat rumus berbanding terbalik. Jadi setelah diselesaikan, maka hasilnya 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Jadinya kalau misalnya pakai rumus matematika, X-nya ketemu menjadi 2. Jadi kita udah dapat orde pertama dari si NO itu yaitu 2. Begitu juga kita mencari orde reaksi terhadap Br2. Jadi ketika mencari orde reaksi terhadap Br2, pilih konsentrasi NO yang tetap. Jadi boleh kembali ke slide sebelumnya. Karena kita mencari konsentrasi NO yang sama,
Maka dapat dilihat di situ ada yang sama yaitu 0,1 mol. 0,1 mol itu terdapat di percobaan pertama dan ada di percobaan kedua NO. Maka yang kita pakai kali ini adalah percobaan pertama dan percobaan kedua. Kembali ke slide selanjutnya. Nah, terlihat di situ konsentrasi NO yang sama kan di percobaan 1 dan 2, maka sama saja kita masukkanlah rumus di V1 dan V2, di mana V1 sama dengan K dikali NO pertama pangkat OR DX dikali BR2 percobaan pertama pangkat OR DY per percobaan kedua V2 sama dengan K dikali NO pangkat 2 pangkat OR DX dikali BR2 percobaan kedua pangkat OR DY. Nah, kita masukkan lagi, V-nya itu adalah laju reaksi pertama 6 sama dengan K dikali konsentrasi NO yang di pertama 0,1 dan konsentrasi si BR yang pertama ada 0,05 per laju reaksi yang mula-mula yang kedua yaitu 12 sama dengan K dikali 0,1 dikali 0,1. Jadi hasil yang didapatkan dari rumus tersebut adalah setengah sama dengan setengah pangkat OR DY. Kita fokuskan OR DX yang pertama itu untuk mencari si NO yang pertama di atas tadi, dan OR DY ini kita mencari reaksi si BR, maka Y-nya sama dengan 1. Jadi OR D reaksi terhadap BR2 adalah 1. Nah, jadi rumus persamaan laju reaksi kan V sama dengan K dikali NO pangkat OR D2 dikali BR2 pangkat OR D1. Karena 1 jadi tidak perlu kita tuliskan. Maka order reaksi totalnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk menentukan harga K, kita tinggal pilih salah satu percobaan. Misalnya kita mau pakai percobaan yang 2. Jadi kita masukkan ke rumus lagi yang asal, V2 sama dengan K dikali NO2 pangkat OR D2 dikali BR2 percobaan kedua juga pangkat OR D1. Jadi kan V2 tadi itu ada 12 sama dengan K dikali konsentrasi NO di percobaan 2 0,1 pangkat OR D2 dikali 0,1. Jadi K-nya itu tinggal dibalik aja 12 per 0,01 dikali 0,1. Maka kita dapatkanlah tetapan K-nya yaitu 1,2 dikali 10 pangkat 4 mol. Seperti itu. Next slide please. Nah, soal kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Evalin. For Evalin, time and place is yours. Terima kasih, Rahma. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Natrium hidroksida atau NaOH merupakan satu di antara beberapa zat kimia yang digunakan untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. Jika 2 gram NaOH dan MR-nya 40 dilarutkan dalam air hingga 250 ml, berapakah kemolaran larutan tersebut? Next slide please. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan 2 cara. Di mana cara 1 adalah N sama dengan G per MR sama dengan 2 gram per 40 gram mol pangkat min 1 dan menghasilkan 0,05 mol. Kemudian masukkan rumus kembali, M sama dengan N per V sama dengan 0,05 mol per 0,25 liter atau menghasilkan 0,2 mol liter per pangkat min 1 atau bisa juga 0,2 mol. Kemudian yang cara kedua yaitu masukkan kembali rumus yaitu M sama dengan G per MR dikali 1000 per V. Kemudian dimasukkan angka 2 gram per 40 gram mol pangkat min 1 dikali 1 per 250 ml, kemudian dikalikan 1000 ml per 1 liter. Dan akan menghasilkan 0,2 mol liter pangkat min 1, di mana hasilnya sama dengan 0,22 M. Jadi kemolaran larutan NaOH adalah 0,2 M atau 0,2 mol liter pangkat min 1. Kembali ke moderator. Thank you very much to Evalin and Miranda who already presented all very well. And then to all the viewer, we say thanks to your attention. We hope our presented can be benefit to you all and can understand.
and then we say sorry if we have a mistake. Thanks for your attention. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.